Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7 kewarganegaraan. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi konstitusi. Sebelum kami memulai presentasi di pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada Mayang Anidia Pulusari, yaitu saya sendiri sebagai pembicara pertama. Yang kedua ada Helena Putri Site sebagai pembicara kedua. Lalu yang ketiga ada Hafizal Eka Raditya sebagai pembicara ketiga. Pengertian. Menurut KBBI, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Dalam konteks suatu organisasi atau negara, Mahkamah Konstitusi dalam Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menerangkan bahwa pengertian konstitusi terikat dalam pembentukan atau kelahiran suatu organisasi. Lebih lanjut lagi, konstitusi adalah kesepakatan dasar dalam pembentukan organisasi yang mungkin pada awalnya tidak tertulis, tetapi dituangkan dalam bentuk tertulis atau format khusus seiring dengan perkembangan zaman. Dalam konstitusi dikenal dengan adanya konstitualisme yang merupakan paham di mana kekuasaan harus dibatasi agar negara dapat dijalankan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Nah, sejarah. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan di Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku. Di periode pertama, yaitu periode 18 Agustus 45 sampai 27 Desember 49. Saat itu, Republik Indonesia baru saja merdeka dan proklamasi baru saja diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehingga Republik Indonesia belum mempunyai undang-undang dasar. Tetapi, sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 45, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Yang kedua ada periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Perjalanan negara Republik Indonesia sebagai negara yang baru saja merdeka tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan kembali untuk berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti Sumatera Timur, Indonesia Timur, Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, terjadilah agresi militer yang terjadi 2 kali, yaitu pada tahun 1947 dan tahun 1948. Hal ini mengakibatkan diadakannya Komisi Meja Bundar yang pada akhirnya melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga undang-undang yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Lalu periode yang ketiga yaitu di tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Periode federal Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat merupakan perubahan sementara sehingga negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesepakatan untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan, jelas dong perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru, dan dengan itu dibentuklah suatu panitia untuk menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1950 berlakulah Undang-Undang Dasar baru pada tanggal 17 Agustus 1950. Lalu periode yang terakhir yaitu periode 5 Juli sampai 1959 sampai dengan sekarang. Dengan dekret Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 45. Dan perubahan MPR sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena MPR sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Lalu ada macam-macam konstitusi. Konstitusi ini dibagi 2. Yang pertama ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis ini adalah konstitusi yang dituangkan dalam dokumen atau naskah. Pengertian konstitusi tertulis ini menurut K.C. Ware
yaitu hasil seleksi dari peraturan-peraturan hukum yang mengatur pemerintah negara tersebut dan telah dihimpun dalam sebuah dokumen. Lalu yang kedua ada konstitusi tidak tertulis, yaitu adalah nilai-nilai dan norma hukum tata negara yang dianggap ideal dan juga harus diterima sebagai norma yang mengikat dalam penyelenggaraan kegiatan suatu negara. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh Helena Putri Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Putri Siti. Saya dari kelompok 7 yang membawa materi tentang konstitusi. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya teman saya sudah jelaskan. Materi yang saya bawakan adalah tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau NRI tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memuat aturan-aturan pokok ketatanegaraan yang dijadikan dasar bagi aturan ketatanegaraan lainnya di Indonesia. Beberapa aturan pokok tersebut mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan. Di tahun ini, pelaksanaan aturan pokok ketatanegaraan terbagi atas 2 periode, yaitu sebagai berikut. Periode pertama itu terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 14 November 1945. Bentuk negara, negara kesatuan, bentuk pemerintahan, republik, bentuk kabinet, kabinet presidensial. Periode yang kedua terjadi pada tanggal 14 November 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Bentuk negaranya yaitu negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, bentuk kabinet, kabinet parlementer. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen yaitu: yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 4 alinea. Yang kedua, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 16 bab dan 37 pasal. Yang terakhir, penutup terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan khusus. Kelak akan dicabut dalam amandemen yang keempat. Yang kedua ada Konstitusi RIS atau Undang-Undang Republik Indonesia Serikat. Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau lebih dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1949, yakni tanggal diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS, hingga diubahnya kembali bentuk negara federal RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Konstitusi Republik Indonesia Serikat disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara berkaitan dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat oleh hasil konferensi meja bundar. Sejak 27 Desember 1949, berdasarkan poin pertama dan kedua, naskah konstitusi ini dirumuskan oleh Panitia Urusan Ketatanegaraan dan Hukum Tata Negara yang terdiri dari anggota orang Indonesia maupun Belanda. Pemberlakuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tidak serta-merta mencabut Undang-Undang Dasar tahun 1945 karena perbedaan ruang lingkup penerapan. Konstitusi Republik Indonesia Serikat berlaku sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia. Berlaku Undang-Undang Dasar sementara 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 pada perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Sidang pertama babak ketiga, rapat ke-71 DPR RIS, tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. Konstitusi Republik Indonesia Serikat terdiri atas mukadimah, isi, dan piagam persetujuan. Isi Konstitusi Republik Indonesia Serikat terdiri dari 6 bab dan 197 pasal. Dan yang ketiga ada Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau dikenal dengan UUD 1950 adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Dalam sidang pertama babak ketiga, rapat ke-71 DPR RI tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. Konstitusi ini dinamakan sementara karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusul konstitusi baru. Pemilihan umum 1955 berhasil memilih konstituante secara demokratis, tetapi konstituante gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, yang antara lain berisi kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk negara, pemerintahan, dan kabinet berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yaitu: yang pertama bentuk negara yaitu negara kesatuan, bentuk pemerintahan yaitu bentuk republik, dan yang ketiga bentuk kabinet yaitu parlementer. Sistematika Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yaitu: yang pertama pembukaan atau mukadimah terdiri atas 4 alinea, tetapi rumusannya tidak sama dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, batang tubuh terdiri atas 6 bab dan 146 pasal. Terima kasih, dan materi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi adalah instrumen yang sangat penting dan harus ada dalam suatu negara. Tanpa konstitusi, penguasa dapat melakukan apa saja tanpa batas dalam melaksanakan kekuasaan di negara tersebut. Pendapat Antonius Alexis Hendrikus Truyken yang mengatakan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisikan hasil perjuangan politik bangsa di waktu masa lampau, tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu yang sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Suatu keinginan bagaimana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 memandang konstitusi lebih luas bila dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar atau UUD. UUD hanya sebagian daripada hukum dasarnya negara. Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar negara yang tertulis. Selain itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam menyelenggarakan negara meskipun tidak tertulis. Sebagai hukuman dasar tertulis atau konstitusi tertulis, UUD 1945 mengandung pengertian bersifat mengikat baik bagi penyelenggara negara, lembaga kemasyarakatan, maupun seluruh warga negara. UUD 1945 berisi norma-norma, kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua komponen. Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai hukum yang tertinggi sehingga menjadi sumber dan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangan yang ada di bawahnya. Setiap tindakan dan kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara harus sesuai dan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Pasca Reformasi. Pasca Reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 berkembang pesat dari 1.393 kata, kemudian setelah diamandemen 4 kali menjadi 5.915 kata. Perubahan jumlah ayatnya 300% dan jumlah kata 400%. Itu artinya sama saja bisa dikatakan menjadi konstitusi baru. Ada 174 ayat yang baru dan 25 ayat yang tidak berubah. Bila dibandingkan dengan konstitusi Amerika dengan Indonesia, sesungguhnya lebih tipis konstitusi Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 per 5 Juli tahun 1959 itu menjadi pegangan hingga tahun 1999. Penjelasan di Undang-Undang Dasar 1945 baru dibuat oleh Supomo pada Februari 1946. Hal ini dimuat di Berita Republik. Penjelasan itu terpisah dengan naskah Undang-Undang Dasar 1945, tapi naskah penjelasan menjadi bagian tidak terpisah oleh Dekret Presiden tahun 1959, bahwa perbedaan Undang-Undang Dasar versi Agustus tahun 1945 dan versi tahun 1959 adalah adanya naskah penjelasan, yang merupakan bagian yang tidak terpisah. Naskah ini menjadi pegangan untuk mengadakan Adendum 1, 2, 3, dan 4 dan pada tahun 1999 dan sampai 2002. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.